Suara Gracia FM, The Sound of Life. Tuhan adalah penolong dan raja. Shalom, selamat siang keluarga Gracia dimanapun Anda berada. Bersama Dian di program yang paling Anda tunggu-tunggu ya hari ini, After Lunch on Vacation. Tapi vacationnya kita libur dulu di 1 jam yang pertama ini ya keluarga Gracia. Karena di 1 jam yang pertama ini spesial sekali, kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Bandung. Dan ada tamu kita dari Bandung, yaitu dari Universitas Kristen Maranatha, yang nanti akan berbagi bersama kita seputar program S2. Nah, seperti apa ya keluarga Gracia untuk program-program yang ada di S2 yang ada di Universitas Kristen Maranatha ini. Nah, Anda bisa bergabung ya keluarga Gracia di siang hari ini, di hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 di 0817-222-959 atau di 205-300. Ya, nanti juga akan ada hadiah juga yang akan diberikan untuk keluarga Gracia yang nanti bertanya ya, dan pertanyaan yang menarik akan diberikan hadiah yang menarik juga untuk Anda keluarga Gracia. Jadi untuk yang sedang menimbang-nimbang S2, mau S2 jurusan apa nih gitu, yang masih bingung, yang masih ragu-ragu seputar biayanya, mungkin itu yang pertama ya. Kemudian S2 apa nih yang cocok untuk Anda keluarga Gracia. Nah, Anda bisa mendengarkan selama kurang lebih 1 jam ke depan atau 55 menit ke depan ya keluarga Gracia bersama Universitas Kristen Maranatha. Ya, kita akan sapa dulu tamu kita yang spesial di siang hari ini. Selamat siang Ibu Shirley. Halo, dan Pak Yopi. Selamat siang Mbak Dian. Selamat siang semuanya. Oke, dan kita mau kenalan dulu kali ya. Oke. Dari Ibu Shirley dulu ya. Boleh. Oke, selamat siang Ibu Shirley. Siang. Boleh kenalan siapa sih sebenarnya Ibu Shirley ini, dan di bagian apa nih sekarang Ibu Shirley di Universitas Kristen Maranatha? Silakan Ibu Shirley. Oke, shalom untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Shirley dari Universitas Kristen Maranatha. Di sini saya membantu di bidang penelusuran bakat, khususnya di S2 atau magisternya. Oke. Selain itu, saya juga bekerja di Maranatha juga sebagai pengajar. Pengajar di fakultas Di apa nih? Fakultas Seni Rupa dan Desain. Wah, jadi Ibu Shirley ini memang punya bakat di bidang desain, jadi Iya. masuk ke desain, bahkan gelar S2 juga Magister Desain ya. Iya. Nah, itu dia Ibu Shirley. Kalau penelusuran bakat itu tentang apa sih Bu Shirley? Kaitannya dengan melihat bagaimana anak-anak mulai dari yang mau masuk ke S1 dan juga yang mau ke S2 ini arahnya lebih cocok kemana sih. Jadi kita bantu untuk mulai dari konsultasinya, kemudian mencarikan, kan kadang suka galau ya kalau yang lagi mau ke S1 tuh cocoknya apa sih? Apalagi kayak dari gitu. SMA, Dari SMA gitu kan ya. Nah, jadi kita juga sudah ada program-program yang akan membantu supaya lebih yakin nih maunya mau kemana sih. Nah, jadi untuk mungkin dari pihak-pihak sekolah itu bisa gitu. Jadi langsung konsultasi dengan kita atau mengarahkan dari anak didiknya untuk maunya ke arahnya lebih cocoknya kemana, termasuk untuk yang S2 ini. Oke, jadi keluarga Gracia sesuai dengan tema juga hari ini, mungkin Anda sedang menimbang-nimbang mau masuk S2 di mana. Iya. Nah, salah satunya pilihannya juga ada di Maranatha, karena Maranatha punya program S2 ini ya. Betul. Jadi tema di siang hari ini adalah kenapa harus S2 di Maranatha. Ya. Nah, kita beralih ke Pak Yopi ya. Selamat siang Pak Yopi. Selamat siang Mbak Dian. Oke, Pak Yopi apa kabar? Puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan. Oke, Pak Yopi. Pak Yopi sebagai apa nih di sini hari ini? Saya merupakan mahasiswa S2 Ilmu Komputer Universitas Kristen Maranatha. Sementara saya belajar di Maranatha, saya juga mengajar di sekolah Santa Maria Cirebon. Oh, oke. Jadi sambil mengajar sambil sekolah S2 juga gitu ya. Ambil S2 bagian apa nih, Pak Yopi? S2 programnya? Ilmu Komputer. Ilmu komputer. Kalau di sekolah ngajarnya sebagai guru apa nih? Guru biologi. Guru biologi. Ini agak nyebrang ya. Lintas fakultas mungkin. Oke. Jadi keluarga Gracia S2 ini
ada banyak hal yang harus dipertimbangkan juga ya ketika kita mikir-mikir saya mau lanjut kuliah S2, apalagi mungkin untuk keluarga Gracia yang sedang S1 dan udah mau lulus gitu ya. Iya. Kemudian mikir, masih pengen nih, masih haus ilmunya gitu ya, pengen ke S2 atau juga S2 juga sebagai sarana untuk mengembangkan karir juga ya. Nah, keluarga Gracia kita akan ngobrol-ngobrol tentang S2, tapi kita mau kenalan dulu nih sama Universitas Kristen Maranatha-nya dulu. Oke, Bu Shirley mungkin bisa menjelaskan di mana sih Universitas Kristen Maranatha itu, mungkin udah ada yang tahu ya, tapi kan kita mau kenalan lebih dalam lagi. Iya betul, jadi Universitas Kristen Maranatha itu S1 dan S2-nya gedungnya di tempat yang sama ya, adanya di Bandung, di Jalan Surya Sumantri. Kalau dari Pasteur, mungkin pada banyak yang tahu ya, Pasteur itu udah kelihatan bangunannya, soalnya tinggi, kelihatan ada tulisannya itu jelas. Oke, jadi gampang dicari ya. Dan strategis karena di area sekitarnya kita alurnya itu enak buat kemana-kemana gitu. Oke, jadi keluarga Gracia yang lagi di Bandung dan sedang studi juga, mungkin di Bandung juga, ini mau cari Universitas Kristen Maranatha di mana itu udah gampang aksesnya ya. Oke, jadi kita akan langsung saja bertanya-tanya nih keluarga Gracia tentang di program magister ini ada apa aja sih sebenarnya? Apakah semua jurusan atau hanya jurusan tertentu aja? Ya, ini sambil sharing-sharing aja ya. Jadi di Maranatha itu ada 6 magister, yaitu ada magister manajemen dan akuntansi. Itu di bawahnya Fakultas Bisnis. Ya, kemudian ada psikologi profesi dan psikologi sains. Ini nanti ada bedanya juga ya. Kemudian ada ilmu komputer yang sedang diambil oleh Pak Yopi, dan juga kita baru banget nih buka magister kesehatan penuaan kulit dan estetika. Ini yang lagi booming banget nih sekarang karena ya banyak yang memiliki kebutuhan juga kan arahnya ke sini. Nah, jadi mungkin sekedar sharing sedikit. Jadi bedanya psikologi profesi dan sains itu apa? Jadi kalau yang mau jadi psikolog itu sudah pasti ambilnya adalah wajib psikologi profesi. Jadi karena S1-nya itu dari psikologi gitu. Tapi kan ada juga nih yang sebenarnya saya pingin nih kuliah di psikologi tapi nggak kesampaian waktu S1-nya gitu kan. Itu bisa ambil di yang sains, psikologi sains. Jadi itu lintas jurusan dari S1-nya apa saja bisa gitu. Jadi termasuk kita banyak juga guru-guru termasuk hamba Tuhan, pendeta itu juga ambilnya ini gitu. Psikologi sains karena ya misalnya dari S1-nya teologi, S2-nya bisa ambil ini karena di sini di Maranatha itu fokusnya lebih ke arah keluarga, pernikahan, parenting. Jadi cocok banget gitu ya buat konsultasi untuk jemaat atau untuk kebutuhan-kebutuhan konselor gitu ya. Betul. Jadi konselor gitu ya. Jadi memang cocok sesuai dengan tujuannya seperti apa, dan juga untuk ilmu komputer, akuntansi dan manajemen itu juga boleh dari jurusan mana saja. Jadi bisa lintas gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke kendala gitu ya, hal apa aja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan untuk seseorang bisa apply atau bisa daftar ke magister ini, jurusan magister ini? Pastinya sebenarnya kalau yang sudah lulus S1 pastinya ada ijazahnya ya gitu. Tapi kita nanti juga punya program lainnya, nanti mungkin dibahasnya di akhir nih, karena ada program yang lebih menarik lagi gitu ya. Itu kita keep dulu ya. Tapi ini mungkin secara umum aja kali ya. Secara umum pendaftarannya itu bisa cek. Mungkin mau lihat dulu secara keseluruhan ada di web kita di maranatha.edu, atau mungkin kalau yang mau lebih tanya lebih detail lagi, mau cek-cek dari IG kita juga bisa di magister.maranatha, magister.maranatha untuk Instagramnya. Nah itu pastinya tiap jurusan beda-beda ya untuk kebutuhan persyaratannya apa saja. Jadi memang harus dicek dulu nih awalnya dari mana. Kalau misalnya yang lintas jurusan berarti kan nanti ada matrikulasinya. Kayak Pak Yopi ini juga sudah mengalami matrikulasi supaya nggak langsung kaget ya Pak ya, apalagi yang lintas jurusan. Matrikulasi itu apa? Matrikulasi itu mungkin Pak Yopi
Oh iya, boleh. Silakan kasih contoh. Pak Guru untuk menjelaskan apa itu matrikulasi. Jadi kurang lebih matrikulasi itu pembekalan ketika kita mau masuk ke magister yang memang bukan jurusan sesuai dengan S1 kita. Oke, kayak pre-college gitu ya, Iya. kayak sebelum pemanasan sebelum kita kuliah S2 supaya gitu. nggak ngeblank banget gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya Pak Yopi ya. Dan waktunya itu cuma sebentar sih, 2-3 minggu ya Pak ya. Cuma 3 minggu. Oke, 1 minggu itu berapa kali? 1 minggu tuh biasanya ada 4 pertemuan kurang lebihnya. Oke, jadi ya hampir tiap hari lah ya bisa dikatakan begitu ya. Oke, jadi keluarga Gracia ada magister manajemen, kemudian magister akuntansi, magister psikologi profesi, kemudian psikologi sains, ada juga yang sedang diambil oleh Pak Yopi, magister ilmu komputer, dan juga ada magister kesehatan penuaan kulit dan estetika. Nah ini memang yang tadi dibilang oleh Ibu Shirley ya, sangat laris sekali mungkin. Betul. Banyak sekali yang minat ambil di sini ya, karena untuk biar bisa memberikan ilmu pengetahuan juga kepada pasiennya itu supaya kulitnya bisa glowing gitu ya. Orang sekarang seneng glowing ya. Oke, jadi kalau kuliah S1 dan S2 itu kan juga berbeda ya, Bu Shirley ya. Sebenarnya perbedaannya di mana sih kalau kuliah S1 dan S2 itu? Oke, kalau S2 sudah pasti lebih advance ya dibandingkan S1-nya gitu. Tapi bukan berarti kalau lintas jurusan kemudian nggak bisa ngikutin, nggak juga. Karena S2 itu kan kebutuhannya lebih kepada kematangan diri kita dalam berpikir supaya lebih kritis ya, lebih menganalisa sesuatunya itu jadi lebih memiliki tanggung jawab, dapat melihat kalau misalnya dalam sebuah pekerjaan kita jadi lebih tahu gitu ya, apa hal-hal yang harus kita lakukan untuk kebaikan dari perusahaan tersebut ya. Apa yang menjadi kebutuhannya gitu kebutuhannya itu jadi lebih tepat sasaran dan langsung bisa diaplikasikan juga gitu. Oke, nah saya mau tanya langsung sama Pak Yopi yang saat ini sedang mendalami ya. Pak Yopi, bedanya kuliah S1 dan S2 mungkin bisa diceritakan sedikit apa sih perbedaan yang amat sangat mendasar atau yang sangat dirasakan sekarang ini? Kalau tadi Bu Shirley bilang perbedaan pola pikir, kemudian perbedaan teorinya itu lebih mendalam gitu ya. Kalau Pak Yopi sendiri bagaimana nih? Sebetulnya kalau dibilang nggak beda jauh banget, ya mungkin itu anggapan orang lain ya yang memang belum pernah merasakan S2 sendiri. Kalau berdasarkan hasil survei sih 80% orang yang setelah menempuh S2 mereka beruntung karena banyak sekali manfaat yang memang bisa dirasakan ataupun didapatkan setelah menempuh pendidikan S2. Gitu ya. Sesederhananya berpikirnya seperti ini mungkin ya. Dari tongkrongan, kemudian pembahasan ketika dalam pembicaraan itu udah jelas beda gitu ya. Termasuk juga kan ada penambahan link atau circle kita jadi lebih luas. Itu membuka kesempatan buat kita juga biar ataupun ada kesempatan kita bisa kolaborasi nih sama dosen dalam hal riset, kemudian dalam hal proyek, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Dan dari situ tentu selain hal yang memang didapatkan tadi, semacam soft skill yang tadi dibilang oleh Bu Sally juga itu dapat didapatkan tentunya. Berpikir kritis, kemudian kemampuan mencari solusi dan sebagainya. Oke, kalau dari Pak Yopi sendiri apa sih alasan ketika Pak Yopi memutuskan akhirnya oke saya mau lanjut S2 lah gitu dan nyebrang fakultas juga ibaratnya gitu ya, nyebrang jurusan juga dari biologi kemudian ke ilmu komputer gitu. Gimana nih Pak Yopi? Kalau alasannya sih mungkin karena kebutuhan sih Mbak ya. Walaupun misalnya karena saya berbeda jurusan dengan S2 saya, tapi karena kebutuhan khususnya di field saya yaitu di sekolah yang membutuhkan yang namanya lulusan dari magister ilmu komputer, itu jadi alasan yang paling utama sehingga saya berani untuk bisa menempuh kuliah di S2 Magister Ilmu Komputer ini. Oke, jadi memang sebenarnya kalau Pak Yopi kan bukan dari S1 terus lanjut langsung S2 gitu ya, tapi S1 kerja dulu baru S2-nya apa nih kira-kira kebutuhan pengembangan ke depan itu. Betul. Kebutuhan ya. Tapi banyak juga ya yang ngambil dari S1 langsung ke S2 gitu tanpa dia bekerja juga. Dulu. Ya, justru untuk generasi sekarang banyak banget sih yang sudah langsung tahu bahwa
memang butuh ya sekarang S2 itu, kalau dulu memang S1 cukup gitu ya. Kalau sekarang zamannya sudah berubah, atau kalau yang sudah usianya mungkin sesaya juga gitu, kalau belum S2 kemudian sudah bekerja, akhirnya biasanya stuck gitu. Stuck itu dalam pengertian bisa dari pola pikirnya, ataupun karena pekerjaannya itu kan terkadang itu mau naik gaji atau mau naik jabatan itu biasanya terhambat karena ada kebutuhan wajib harus gelarnya S2 baru boleh mengajukan. Nah, ada juga yang seperti itu. Oke, jadi kalau alasan dari Pak Yopi sendiri adalah memang kebutuhan dari tempat bekerja, kemudian juga ingin menambah skill juga gitu ya, sehingga memang benar-benar yang menjadi jawaban gitu ya dari kebutuhan tersebut. Oke, nah ini kan ngambil kuliah juga, tapi tetap kerja juga ya Pak ya? Disambi gitu, kuliah sambil kerja juga. Capek nggak sih Pak? Kalau dibilang capek ya capek ya. Tapi lebih capek untuk melawan stigma yang beredar di masyarakat sih. Oke, stigmanya tuh apa? Kuliah S2 sambil kerja tuh capek gitu. Jadi stigma yang mungkin banyak di masyarakat tuh, kuliah S2 tuh hanya untuk orang pinter. Atau kuliah S2 itu mahal. Kalau dilihat ya yang namanya kuliah dimanapun dia pasti butuh biaya ya. Mahal atau tidaknya. Tapi yang jelas yang namanya kuliah untuk S2 pasti menyesuaikan dengan kebutuhan juga. Universitas Kristen Maranatha khususnya di jurusan yang saya tempuh, ilmu komputer, itu menawarkan solusi atas kebutuhan yang memang kami rasakan ataupun saya sendiri rasakan seperti itu. Oke. Jadi memang ya kalau ditanya lelah pasti lelah karena kan harus membagi waktu. Oke, kalau boleh tahu waktu untuk kuliah itu di sore hari atau mungkin agak malam atau gimana tuh bagi waktunya antara bekerja dan kuliah? Jadi untuk waktu kuliah tuh khususnya Ilkom tuh mulai jam 6 sore. Ya. Sementara saya kerja dari jam 6:30 sampai pukul 3. Nah, sisanya ini saya manfaatin waktunya buat kerjain tugas. Jadi jam 3 sampai menjelang kuliah tuh saya siap-siap kerjain tugas. Gitu. Ada dispensasi nggak kira-kira dari dosen? Misalnya kadang-kadang kan kalau S1 ya, kalau S1 nanti jam 9 harus ada di meja saya gitu misalnya. Atau harus ngumpulin, kalau zaman sekarang udah Google Form langsung Google Form atau apalah gitu kan ya. Ada dispensasi nggak Pak? Karena saya kan kerja nih Pak gitu kan. Atau Bu, saya kan kerja. Ada nggak kompensasi seperti itu? Kalau dosen sendiri ya, karena mereka menyadari bahwa kebanyakan yang menjadi mahasiswa itu adalah pekerja, mereka tidak terlalu strict tentang waktu. Cuma dari kitanya sendiri, kesadaran untuk bisa menyelesaikan tugas tepat waktu itu memang yang harus dilaksanakan. Jadi benar-benar dimudahkan dan memang dosennya pengertian, fleksibel, benar sekali. Jadi beda ya keluarga Gracia antara sekolah kuliah S1 dan S2. S1 memang harus strict gitu ya. Kemudian kalau S2 memang nggak semuanya itu ibaratnya nggak kerja gitu ya, ada yang bekerja juga dan memberikan kompensasi waktu. Oke, keluarga Gracia, untuk Anda yang mau bertanya nih langsung saja ke 0817 222 959 atau di 205 300. Nah, ini sudah ada yang bertanya nih, apakah di Maranatha ada jurusan musik dari Boy untuk magisternya mungkin ya? Tidak ada. Belum ada. Ya, bisa jadi suatu saat. Bisa jadi suatu saat, belum ada ya. Terima kasih ya Boy. Tapi kalau untuk S1-nya ada? S1-nya tidak ada juga. Tidak ada juga. Oke. Terima kasih untuk Boy yang sudah bergabung. Kemudian saya Sultan mau tanya, kalau S2 apakah ada program untuk tenaga kerja tapi secara online? Jadi kayak macam mungkin universitas terbuka gitu ya, kayak universitas terbuka. Untuk contohnya untuk ilmu komputer di sini, kemudian untuk manajemen dan akuntansi itu memang bisa 100% online dan waktunya juga memang jam 6 ke atas. Jadi memang tidak mengganggu untuk kondisi pekerjaan ya. Seperti itu, dan waktunya juga di weekdays, ada yang Senin sampai Kamis, ada yang Senin sampai Jumat. Jadi masih ada waktu untuk liburnya juga nih gitu. Jadi memang tidak mengganggu sih kalau untuk sifatnya yang memang sambil bekerja. Di psikologi sains juga seperti itu, tapi kalau untuk psikologi profesi memang harus ada yang sifatnya
onsite ya, Oke. karena berbeda ya secara keilmuannya gitu. Oke, jadi bisa ya dilakukan secara 100% Online, 100% online tuh bisa kalau banget. dari luar kota, apalagi sekarang memang semuanya serba fleksibel Iya ya. benar, walaupun sudah tatap muka gitu ya. Betul. Berarti Pak Yopi juga 100% online ya? Betul, online. Bimbingan Ngajar Bu. Iya tetap ngajar ya. Oke, jadi bisa ya keluarga Gracia, jangan khawatir. Jadi karena memang sekarang sekolah itu tidak terbatas ruang ya. Betul. Bisa dilakukan di mana saja. Anda dari luar kota, tidak harus datang ke Bandung, tidak harus ngekos di Bandung, tapi bisa dari kota masing-masing kuliah di Magister Nanti Maranatha. mainnya tetap ke Bandung. Ya, itu dia ya. Biasanya sih mungkin kalau pas lagi ngerjain untuk finalnya ya, untuk pas tesisnya mungkin butuh ketemu langsung untuk lebih enak biasanya ya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang memang mungkin perlu langsung sambil main ke Bandung sambil asistensi. Tapi kalau kuliahnya fleksibel. Fleksibel ya. Oke, jadi memang sih kalau bimbingan itu emang harus ketemu langsung supaya bagian mana aja yang harus direvisi. Oke. Nah, ini ada yang bertanya juga, psikologi sains itu apa bisa online aja? Untuk saat ini bisa. Jadi ya? untuk terutama untuk S1 untuk semester 1-nya itu memang masih 100% online. Untuk kedepannya itu kita lihat dulu ya kondisi. Untuk sampai saat ini sih masih 100% online. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Apakah untuk kelas karyawan bisa penyesuaian jam kelas atau bagaimana nih sistemnya gitu? Ya, mungkin sama seperti yang tadi ya, karena memang sudah di luar jam kerja ya. Jadi seharusnya tidak masalah ya. Oke, jadi bisa disesuaikan dengan jam kerja. Iya. Tapi misalnya jam kerjanya beda-beda nih. Malam misalnya kerjanya justru. Nah, ini mungkin butuh kondisi tertentu. Kalau misalnya dalam satu perusahaan, jadi ini sebenarnya kita juga punya program khusus untuk corporate program. Kalau misalnya memang ada mungkin dalam sebuah perusahaan ada kebutuhan untuk mengirimkan beberapa stafnya dan juga termasuk mungkin ada kebutuhan bukan hanya tentang jamnya ya, tetapi juga tentang misalnya dalam perusahaan tersebut sedang membutuhkan sebuah ide baru atau memang lagi dalam kondisi butuh peningkatan atau mengalami permasalahan dalam perusahaannya, itu boleh saja. Jadi sifatnya bakalan fleksibel, kita akan menangani baik itu secara kondisi jamnya dan juga untuk kondisi kebutuhan nanti tugas-tugasnya ini akan diarahkan untuk kebutuhan perusahaannya itu. Gitu. Jadi menyelesaikan, membantu dari dosennya juga akan ikut turut gitu, membantu menyelesaikan masalah atau untuk menaikkan ataupun meningkatkan manfaat untuk perusahaan tersebut seperti itu. Tapi kalau misalnya bukan corporate, misalnya pribadi gitu atau sendiri gitu, bisa nggak kira-kira? Untuk saat ini pakai yang jam tadi itu, jam 6 ke atas. Jam 6 ke atas gitu ya. Betul. Oke, kalau Pak Yopi sendiri jamnya jam berapa tuh Pak? Saya biasanya mulai jam 6 sore. Jam 6 sore ya. Selesai itu tergantung mata kuliah sih. Oh gitu. Oke. Berapa SKS sekarang ngambilnya Pak? Kurang lebih sekitar 8:30 udah beres. 8:30 sudah beres. Oke, itu ya. Jadi masih bisa ada waktu untuk istirahat ya. Betul. Tugasnya dipikirin besok lagi. Oke. Kemudian nah ini ada pertanyaan juga untuk kelas yang tadi Ibu Sherly menyebutkan hamba Tuhan juga ya, ngambil psikologi sains juga gitu ya. Itu kelas yang tadi hamba Tuhan tetap ambil S2, ada yang tertarik karena kebetulan S1-nya pendidikan agama Kristen. Betul. Nah, biayanya berapa kalau boleh tahu? Kan secara online apakah ada seperti uang gedung dan lain-lain? Iya, jadi biayanya di kisaran belasan juta untuk waktu masuknya, tapi nanti akan ada potongannya. Nanti mungkin boleh cek ya untuk detailnya apa saja itu di webnya. Dan kalau memang dari hamba Tuhan ini mungkin dalam jumlah cukup banyak ataupun nanti juga secara khusus itu nanti boleh langsung kontak ke saya atau kontak ke tim kami. Nanti bisa ada penawaran khusus untuk hamba Tuhan ataupun pendeta. Good news di berarti sini ini banyak ya? banget yang di Maranatha pendeta itu memang masuk ke kami gitu. Oke, jadi untuk keluarga Gracia khususnya untuk hamba Tuhan ya, yang memang ingin mendalami psikologi sains khususnya ya, atau mungkin Atau yang lain juga boleh ya, tidak menutup kemungkinan ya.
bisa langsung aja dicek atau ada langsung kontak penawaran saja. khusus. Betul, nanti ada penawaran khusus untuk hamba Tuhan yang ingin lanjut S2. Wah, ini Betul. menarik sekali. Potongannya semoga lumayan ya, Bu. Ya, beda Pastinya pokoknya. ya. Beda lah pokoknya ya. Oke, apakah semua biaya seperti biaya kuliah onsite itu maksudnya beda atau sama? Sama sih. Jadi Sama kita ya? sebenarnya sistemnya ini sekarang sudah mulainya hibrid ya. Jadi mau di kelas boleh, mau online boleh. Nanti saling ketemu gitu. Oh gitu. Ya, Jadi sama untuk saja harganya ya? sama. Sama saja ya. Oke. Apakah ada uang gedung tadi ya? Uang gedung itu ada ya? Nggak ada, sudah Nggak ada include ya. Sifatnya kalau S2 itu sistemnya kan sudah paket. Oh gitu. Iya, Jadi 1 semester misalnya berapa gitu. Tidak Tidak ada nih. uang gedung. Jadi Oh, lebih nggak ada ke uang gedung. kita menghitung ke jumlah SKS-nya. Oh oke. Jadi misalnya 11 juta misalnya gitu Iya. ya. Ya udah segitu gitu Iya, ya. betul. Oke. Tapi itu untuk 1 tahun atau selama kuliah Untuk S2 itu? 1 semesternya. 1 Iya. semester. Oke. Nah, semoga jelas ya ini untuk Sultan yang tadi sudah minat sekali bertanya-tanya tentang S2. Nah, ini memang keluarga Gracia khususnya untuk Anda hamba Tuhan bisa melihat lagi apa sih kebutuhan mungkin untuk jemaatnya ya, atau juga untuk keluarga Gracia lainnya yang sedang menimbang-nimbang mau lanjut S2. Ini ada 6 tadi ya, 6 magister yang bisa Anda cek juga keluarga Gracia dan pasti ada penawaran khususnya juga ya. Oke, nah kita beralih tadi dari pengalaman Pak Yopi juga ya tentang bagaimana mengatur waktunya gitu ya untuk mengambil S2 tapi sambil kerja. Nah, kita sekarang ke ke konsentrasi dari program Magister Ilmu Komputer Maranatha. Ini adalah Big Data dan E-Business Intelligence. Wah, ini berat banget ya. Berat tapi ini pakai banget sekarang di perusahaan, butuh banget ini. Oh gitu ya. Oke, boleh dijelaskan nggak sih ini detailnya seperti apa dan sepenting apa sih sebenarnya ilmu komputer ini? Kalau zaman sekarang yang namanya data kan bisa dibilang sebagai new oil ya. Kalau zaman dulu pas abad 19 tuh ketika minyak baru saja diolah, itu kan mulai otomatisasi di pabrik dan sebagainya mulai dilakukan. Sementara kalau zaman sekarang sumber daya yang berharga itu adalah data. Oke. Big data ini mencakup value ataupun nilai, kemudian mencakup volume ataupun besarannya, mencakup variety ataupun besarnya ataupun macamnya, dan mencakup kecepatan. Dan di Maranatha sendiri, big data ini jadi kajian yang khusus karena memang jadi suatu kebutuhan yang diperlukan di zaman sekarang. Bagaimana kita mengelola data yang ukurannya besar, apakah itu di perusahaan atau di tempat pekerjaan kita, dan kemudian dari data tersebut itu ingin ditarik ataupun ingin dibuat polanya ataupun diketahui hubungannya, nanti baru dihasilkan analisisnya untuk bisa diberikan kepada perusahaan. Oke, jadi pengolahan data gitu ya termasuknya ya. Oke, itu aja Pak? Dari sana muncul lagi yang lebih spesifik. Contohnya ada data science sama data analis. Dan data science sama data analis ini banyak dibutuhkan di zaman sekarang. Iya benar ya, kalau saya buka bursa kerja itu pasti dibutuhkan data analis. Saya sampai ini orang bikin data atau gimana gitu ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit Pak, data analis tuh seperti apa sih? Jadi data analis itu memang cabang khusus dari tadi ya big data. Jadi dia tugasnya itu adalah menganalisis data yang jumlahnya tentunya sangat besar. Gitu. Bagaimana kalau kita lagi ngecek Instagram kita, tiba-tiba muncul ada kayak semacam sugesti belanja apa, itu kan dari data-data pengguna, kemudian diolah, kemudian oleh perusahaan itu ditawarkan lagi pada pengguna. Seperti itu. Itu sebabnya ya. Iya, betul. Kalau lagi searching apa, tiba-tiba muncul gitu. Oh itu ternyata ya di balik itu sampai kita tuh ini ya berpikiran negatif. Ini kayaknya ada yang mata-matain gue deh gitu. Gitu ya. Tapi ternyata memang ada data analis yang bekerja di balik layar itu betul, ya. Oke, sangat menarik sekali. Boleh di-spill nggak sih kira-kira kalau seorang data analis? Nah ini kan kalau S2 berarti kan ada jenjang karir dan jenjang gaji juga ya nggak? Kira-kira besaran gaji itu ya ini rata-rata aja ya Pak ya? Berapa sih Pak? Kalau riset yang pernah saya baca sih sudah 2 digit. 2 digit, oke.
udah nggak perlu ditimbang-timbang lagi ya, keluarga Gracia langsung aja daftar ke Universitas Kristen Maranatha. Oke, dan ini ada yang bergabung dari IR. Nah, program S2 apakah ada promo diskon, dan minta dijelaskan lagi S2-nya itu program atau jurusan perkuliahannya itu apa saja? Oke, mungkin balik lagi ke yang tadi dulu ya, ada apa saja. Jadi tadi kita ada 6 magister, yaitu ada di bawah Fakultas Bisnis, itu ada manajemen dan juga akuntansi, kemudian psikologinya ada profesi dan psikologi sains. Kalau yang profesi itu wajib S1-nya dari psikologi untuk menjadi psikolog. Sedangkan untuk dari jurusan lain itu boleh mengambil psikologi sains. Kemudian yang tadi hamba-hamba Tuhan itu kebanyakan ambilnya psikologi sains misalnya karena kita lebih arahnya cocok buat kalau mau konseling, kalau di gereja kan butuh banget ya gitu untuk menangani permasalahan keluarga, pernikahan, parenting, seperti itu. Kemudian ada ilmu komputer dan juga ada magister kesehatan penuaan kulit dan estetika itu. Nah, kalau untuk ada promonya apa mungkin nanti di akhir ya. Sabar ya, Baga Gracia. Spesialnya di situ. Spesial banget karena ini memang adalah satu program juga yang menjadi unggulan dari Universitas Kristen Maranatha, khususnya program magister ya. Nah, ini ada juga yang bertanya, kalau ini dari dari Joshua. Kalau S1 cum laude, apakah ada promo untuk masuk S2? Nah, ini mungkin yang berprestasi ya. Oke. Untuk saat ini sih tidak ada dalam pengertian karena memang serupa ya, tapi mungkin nanti jadi prioritas bahwa akan terpilih, maksudnya kan nanti ada yudisium atau penerimaannya itu pasti salah satunya kita akan melihat dari IPK-nya seperti itu. Karena kan ada program studi yang dibatasi kuotanya gitu. Kalau sudah terpenuhi ya nggak bisa daftar gitu. Oke, jadi tetap sama saja gitu ya, tapi jadi prioritas juga gitu ya. Oke, itu keistimewaannya ya keluarga Gracia, dan kita masih sampai jam 2:05 ya kebersamaan kita. Jadi masih ada waktu untuk keluarga Gracia yang ingin bertanya, dan ada hadiah menarik untuk Anda dengan pertanyaan yang menarik. Nanti dikirim langsung ke rumah. Nah, itu dia ya. Oke. Dari ilmu komputer kita beralih ke program magister yang baru saja di-launching di Maranatha ya. Nah, ini menarik karena Maranatha juga baru saja menambah program magister baru, yaitu Magister Kesehatan Penuaan Kulit dan Estetika. Nah, ini yang mau glowing-glowing ya. Nggak itu aja sih ya, tapi banyak juga ya. Ada Skin Aging dan Aesthetic Medicine. Nah, di mana magister ini cuma ada di 2 universitas di Bandung. Wow. Spesial sekali ya, dan salah satunya adalah di Maranatha. Mungkin Ibu Shirley boleh dibantu menjelaskan terkait program magister yang baru ini. Ya, jadi untuk program magister baru ini kita masih buka, tapi kuotanya juga sudah terbatas. Kemudian untuk profil lulusannya nanti itu arahnya lebih ke pendidik dan juga peneliti, yang fokusnya itu arahnya lebih kepada herbal medik dan gizi medik. Jadi sifatnya non-surgery. Ya, jadi mungkin takutnya nanti salah dikira yang operasi bedah gitu ya, bedah plastik, bukan yang arahnya ke sana gitu. Nanti dapat gelarnya itu adalah MKes atau Magister Kesehatan. Kemudian masa kuliahnya itu 4 semester atau 2 tahun. Kemudian nanti pasti lulusannya terampilnya di bidang penuaan kulit dan estetika ya. Dengan unggulannya itu yang tadi herbal dan juga gizi medik. Kemudian untuk butuhnya syaratnya adalah lulusannya dari sarjana kedokteran atau profesi dokter, atau juga yang lagi koas itu juga boleh untuk daftar di sini. Nanti kelasnya sifatnya hibrid, jadi 51% itu onsite, sisanya adalah online, dan sifatnya fleksibel. Jadi boleh, yang ini nanti mau pas kapan di onsite, nanti yang sisanya di online kan. Jadi boleh diatur-atur untuk waktunya seperti itu. Kemudian ya, jadi dalam waktu 4 semester itu mungkin ini langsung spill dulu ya. Kalau untuk yang kesehatan ini kita akan kasih diskon karena baru nih ya, langsung dapat potongan sebesar 5 juta. Wow. Ya. Dan terbatas pastinya. Dan terbatas. Betul. Jadi ini ada batasannya juga ya keluarga Gracia. Kalau Anda lagi koas, Anda jurusan kedokteran mau ambil
dari apa nih magister dari skin aging ini, Anda bisa langsung saja mendaftar dengan ini ada batas waktunya nggak untuk bisa dapat promo ini, Bu Shirley? Secepatnya, karena kalau untuk masuknya itu September, tapi kalau kuotanya sudah habis kita langsung tutup. Nah, ini udah Juli, Agustus, September, udah deket lagi ya Keluarga Grasi ya. Jadi langsung aja nih hubungi Ibu Shirley, bisa ya Bu ya? Nanti boleh, iya. Nanti bisa berikan kontaknya. Betul. Supaya untuk keluarga Gracia yang ingin mendaftar bisa langsung ke Ibu Shirley, atau mungkin Anda bisa lihat di website dari Universitas Maranatha.edu. Ya. Oke. Kemudian masa studinya tadi 4 semester ya Bu 4 ya? semester. Nah, biaya paketnya berapa? Biaya paketnya itu 17,5, murah banget untuk sebuah magister kesehatan. Dan hanya ada 2. Betul. Keluarga Gracia. 17,5 masih potong yang tadi. Masih potong yang tadi. Nah, itu lebih murah lagi, lumayan ya sisanya untuk menutupi biaya yang lainnya ya. Iya. Oke, jadi ini kuotanya juga terbatas Keluarga Gracia dan sudah hampir penuh. Jadi Anda bisa langsung daftar ya. Nah, kemudian untuk tenaga pengajarnya nih Bu Shirley, apakah dari dokter tertentu atau pastinya yang arahnya memang sesuai dengan unggulannya tadi. Memang profesional di bidang itu. Oke, jadi tidak diragukan lagi ya Keluarga Gracia untuk tenaga pengajar. Ada berapa sih Bu tenaga pengajar untuk di magister ini? Setahu saya di bawah 10, dan semuanya pastinya profesional. Semuanya orang-orang yang profesional ya, bukan abal-abal ya Keluarga Gracia. Oke, sekarang rencana ke depan dari tim Maranatha nih, atau mungkin ada penawaran spesial untuk program-program tertentu. Tadi udah kita spill sedikit tentang yang magister aging ini ya, untuk penuaan kulit dan estetika ya. Dan yang lainnya gimana nih Bu? Betul, ya. Jadi mungkin yang paling menarik nih, nggak cuman buat yang S2 ya, tapi bisa dimulai dari yang S1. Itu kita ada program fast track. Fast track itu artinya adalah S1 plus S2 dapat 2 gelar, beres dalam waktu 4,5 tahun. Biasanya S1 kan cuma 4 tahun ya. Nambah 1 5 tahun. Zaman kita nggak ada. Nggak ada, ya. Jadi S1 plus S2 4,5 tahun itu untuk magister ilkom dan yang bisnis akuntansi dan juga manajemen itu 4,5 tahun langsung dapat 2 gelar. Luar biasa. Ya, kalau yang sains itu 5 tahun, yang profesi itu 5,5 tahun. Biasanya kan bisa sampai 7 tahun lebih. Benar gitu. ya. Jadi tetap enak banget yang sekarang generasi bisa sekarang. Ini irit waktu ya. Betul. Kalau tadi bisa sampai 7 tahun S1, S1 kemudian S2, tapi ini bisa dipersingkat dalam waktu 5,5 tahun. Ya, dan nanti akan ada harga spesial juga untuk yang mulai dari S1-nya di Maranatha lanjut langsung S2 pakai program fast track ini. Oh gitu. Tapi kalau yang dari luar Maranatha nggak bisa ya, tetap jalur bisa, reguler karena ya? jalurnya harus dari S1-nya dulu. Oke, gitu. jadi yang mau masuk S1 ya kan, anak-anak SMA yang sekarang nih ya, mungkin bisa memikirkan kayaknya mau lanjut S2 biar cepet aja gitu. Cuma nambah 1 semester doang. Bisa udah dapat double degree-nya gitu ya. Oke, kemudian ada yang spesial apa lagi nih? Ya, jadi yang spesial lainnya adalah yang tadi corporate research based program ya. Jadi ini kerjasama Maranatha dengan perusahaan untuk mengirimkan staf atau pekerjanya untuk studi lanjut. Jadi secara spesial secara penanganan tugas-tugas dan untuk sampai ke tesis penelitiannya diarahkan untuk membangun perusahaan tersebut dengan waktu yang bisa lebih fleksibel dan juga harganya juga akan berbeda. Jadi ini nanti akan case by case, bisa hubungi langsung ke saya kalau ada perusahaan yang tertarik, itu nanti kita akan tangani masing-masing seperti itu. Karena kan kebutuhan tiap perusahaan beda-beda ya. Betul. Seperti itu. Kemudian spesialnya lagi mungkin yang tadi ya, waktunya kan fleksibel nih, tidak terpatok dengan, maksudnya biasanya kan bingung ya lagi kerja tapi juga harus ke tempat kuliah gitu. Nah, itu ya, dia. kita bisa online dan juga waktunya di atas jam 6. Apalagi di luar kota ya, Betul. kayak Pak Yopi ini. Ya, kebayang kalau harus bolak-balik Cirebon Bandung. Iya. Ya, dan juga ada penawaran untuk harga tadi, untuk yang tadi penanya ya, itu juga bukan hanya untuk magister kesehatan saja yang dapat potongan, untuk saat ini juga untuk yang lainnya kita kasih potongan 2,5 juta.
Oke, Oke, 2,5 gitu. juta ya. Oke, kalau untuk yang corporate research based program ini ada minimal peserta nggak atau Enggak, minimal mahasiswa? ya. Jadi Jadi satu langsung pun harus ya bisa di perusahaannya itu ya. langsung aja kontak kita. Oke, itu dia ya keluarga Gracia. Kemudian ada lagi Ibu Shirley? Itu dulu. Itu dulu ya. Oke, tadi saya sebenarnya ada di pikiran saya cuman ini ya lupa. Karena banyak sekali yang ini ingin ditanyakan juga. Oke, kita ke Oh, ada satu lagi. ya, iya, iya. Ada satu lagi. Oke. Yang spesial mungkin bisa nanti cek ya di story IG-nya Radio Suara Gracia juga. Oh iya, giveaway ya. Ada giveaway. Ya, jadi ini kita Ya. lagi buka giveaway. Boleh dicek langsung ke IG kita di magister.maranatha atau dari story sudah ada ya di story Radio Suara Gracia FM. Ya. Di sana kita lagi buka giveaway, nanti dapat hadiah berupa uang dan juga ada merchandise. Oke. Itu dia keluarga Gracia, lumayan ya ikut-ikutan giveaway. Betul. Bisa dapat merchandise juga. Dan oh ya, saya jadi ingat Bu Shirley, apakah ada program beasiswa? Misalnya beasiswa fully funded atau mungkin beasiswa setengah-setengah atau beasiswa apa gitu? Kita saat ini ada beasiswanya OSC. Itu bisa full dapatnya. Oh, gitu. full. Ya, tapi terbatas ya, namanya beasiswa pasti terbatas. Iya betul, nggak mungkin semuanya dikasih beasiswa ya. Iya, bisa dicoba di IG kita. Biasanya kita akan kasih pengumuman kapan dibukanya dan apa yang harus disiapkan itu nanti ada. Jadi cek aja di IG kita untuk lebih jelasnya. IG-nya di mana sih Bu Shirley? Magister.maranatha. Oke, jadi keluarga Gracia yang mau cari beasiswa langsung aja dicek Instagram dari Maranatha, magister.maranatha. Nanti ada pengumumannya juga di sana untuk ya. Beasiswa. Oke, nah untuk masuk ke program magister ini ada syarat khusus nggak sih? Misalnya IPK-nya harus berapa, kemudian juga apakah harus lulus tes, misalnya ada tes pra-tes gitu ya? Iya. Sebelum jadi masuk itu. Ya, jadi pasti ada tesnya ya. Mungkin kalau yang Ilkom boleh nanti sharing dari Pak Yopi. Sabar ya Pak Yopi ya. Yang lain sama ya, tetap ada untuk tesnya. Kemudian kalau yang tesnya TPA dan yang lain mungkin lebih ke TOEFL, itu pasti harus disertakan juga. Kemudian kalau yang magister kesehatan itu ada untuk membuat proposal. Jadi proposal yang ya? Sejalur ya dengan yang diambil. Kemudian juga untuk beberapa program itu wawancara ya. Kalau S2 rata-rata di mana-mana seperti itu ya. Ada wawancaranya. Oke, jadi kayak udah belum apa-apa udah di ini ya, udah di sidang. Tapi ini memang harus dicek dulu ya. Untuk kan waktunya cepat ya. Betul. Beda dengan S1 karena waktunya cepat, jadi harus sudah punya pemikiran nanti mau penelitiannya diarahkan kemana nih. Walaupun nanti di tengah jalan bisa saja disesuaikan kembali seperti itu. Oh, nah kalau ada kasus seperti itu, misalnya ada penyesuaian kembali itu, apakah nanti biayanya juga ikut menyesuaikan atau mungkin enggak ya? Ya, itu sambil jalan saja ya proses. Sambil jalan, oke. Kalau untuk TOEFL-nya sendiri berapa nih, Bu Shirley? TOEFL-nya beda-beda. Nanti boleh cek mungkin jadi persyaratan ya, karena tiap program magister beda-beda. Nah, untuk tes TPA-nya itu sifatnya online dan bisa cek jadwalnya itu juga fleksibel. Oke. Jadi nggak harus jauh-jauh datang ke Bandung. Oke. Nah, kalau dari Ilkom gimana nih Pak? Waktu pertama kali Bapak akhirnya ikut tes dan lain-lain, itu susah nggak sih ngumpulin syarat-syaratnya untuk bisa masuk S2? Kalau untuk syarat-syarat masuk S2 sih gampang ya. Gampang ya. Seperti yang tadi Bu Shirley bilang, memang ada tes yang nanti akan diberikan secara online pada mahasiswa calon S2, kemudian plus wawancara. Dulu saya diwawancarai sama Kaprodi S2 Ilkomnya. Bisa di-spill sedikit nggak sih apa yang bocoran? Lebih banyak nanya tentang latar belakang pekerjaan saya sebetulnya. Dari sana tuh nanti diarahkan kebutuhan dari saya selaku mahasiswa itu seperti apa. Karena saya bidang kerjanya di bidang pendidikan, jadi termasuk tugas-tugas dan sebagainya nanti mengarah pada kebutuhan di sekolah gitu. Ya, jadi wawancaranya bukan yang bakal bikin gimana-gimana gitu ya. Kayak wawancara kerja gitu ya. Maksudnya justru membantu supaya kelancaran nanti sudah punya pandangannya seperti apa. Waktu pertama juga berkonsultasi dengan Ibu Shirley dulu.
Oh enggak. Oh enggak ya. Kalau Ibu Shirley beda lagi ya. Oke, nah Ibu Shirley apa nih yang ingin disampaikan dari tim Maranatha atau mungkin statement terakhir? Wah, sudah waktunya sudah cepat sekali sudah ya. habis, nggak terasa. Iya, untuk meyakinkan para pendengar supaya mereka udah daftarnya di betul. Maranatha aja gitu. Ya, jadi mungkin yang bisa merasakan kalau yang sudah sedang berjalan S2 atau sudah selesai S2 ya, baru kepikiran oh ternyata memang butuh nih S2 gitu. Waktu dulu mungkin nggak kepikiran ya, emang harus gitu sampai S2 gitu. S1 aja udah pusing gitu, bikin skripsinya aja pusing gitu ya. Gitu. Gimana S2 ya, tesis ya? Iya, tapi ternyata di dunia pekerjaan itu memang butuh gitu. Dan pada saat kita stuck, S2 inilah yang bisa membuka jalan kita nggak tahu gitu ya tadinya ya, tapi ternyata banyak hal yang kita jadi upgrade ya dalam skill, kemudian ada keuntungan lain, misalnya biasanya kalau kuliah S1 kan mungkin sepantaran ya usianya, tapi kalau di S2 kan kita jelas akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin ada yang sudah bosnya di mana, atau mungkin secara usia bedanya puluhan tahun dengan kita gitu. Secara pengalaman dan pengetahuannya pasti kita akan bertambah gitu ya, intelektual daya analisis kita, bagaimana cara berpikir, kemudian buat yang juga mungkin nanti akan butuh naik jabatan atau mungkin kita nggak tahu gitu ya, nanti kita bakal kerja bisa jadi lintas seperti ya macam-macam gitu ya, tapi ya itu dia, S2 ini bisa membuka banyak hal, baik dari peluang lapangan pekerjaan, koneksi, kemudian lapangan pekerjaannya juga, termasuk gaji pastinya naik. Pasti naik, nggak mungkin ya S2 disetarakan dengan S1 gitu. Benar gaji itu biasanya nomor 1 sebenarnya. Betul. Ya, jadi dan di S2 itu pastinya apa yang kita dapatkan itu biasanya akan kepake banget langsung ya ke dunia kerja. Jadi bikin tesis, bikin penelitian itu nggak cuman yang penting ngumpulin selesai gitu, tetapi apa dampaknya buat hidup kita, buat perusahaan kita juga seperti itu. Oke, sebelum kita menutup, saya juga mau tanya dulu ke Pak Yopi ya. Pak Yopi, apa sih sekarang yang dirasakan? Karena kan Pak Yopi ini juga ibaratnya membutuhkan satu hal yang lebih gitu ya ketika diaplikasikan dalam dunia pekerjaan. Nah, sekarang perbedaannya apa setelah Pak Yopi bekerja dan kemudian akhirnya memutuskan untuk mengambil S2? Ada banyak solusi yang bisa saya pikirkan untuk masalah-masalah yang memang ada di bidang pekerjaan saya, Mbak. Jadi lewat ilmu-ilmu yang ada khususnya di ilmu komputer itu bisa menunjang bagaimana solusi tersebut diciptakan. Gitu. Oke, jadi itu ya. Mungkin bisa secara spesifik, konkretnya seperti apa kalau di sekolah? Contohnya kurang lebih dalam hal tentang prediksi untuk masuk ke perguruan tinggi tertentu tuh, Mbak. Jadi dengan ilmu komputer, dengan atribut nilai siswa dengan tertentu, itu kita bisa buat prediksi menggunakan machine learning dan sejenisnya. Ini kira-kira cocok nggak nih, ataupun bisa nggak nih masuk jurusan ini, ataupun perguruan tinggi ini. Oh, oke. Jadi bisa diprediksi lewat situ gitu ya. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir Bu Shirley. Kalau sains psikolog itu kira-kira berapa tahun ya Bu? Ini dari Pak Agus. Oke, untuk sains psikologi itu 4 semester, 4 sampai 5 semester. 4 sampai 5 semester, jadi antara 2 sampai 2,5 tahun ya. Iya. Oke, biayanya? Untuk biayanya sebenarnya kurang lebih sama sih. Sama ya? Oke, nanti semuanya bisa. Masih di bawah 20. Oke, mungkin Bu Shirley bisa memberikan kontak, untuk nomor kontaknya. Oke, untuk nomor kontak sebenarnya tadi bisa di IG itu ya, nanti langsung kita jawab juga sambil cek-cek informasi-informasi yang ada di magister.maranatha, atau bisa juga ke admisi kita, mungkin nanti juga akan muncul ya di captionnya ya, 08111 2006543. Saya ulangi ya, 08111 2006543, atau boleh juga langsung ke saya, 0878 222 72270. Saya ulangi lagi, 0878 222 722
Boleh langsung. Oke, jadi langsung aja keluarga Gracia tanpa harus pusing-pusing mikirin mau di mana, udah Betul. pilih aja Kalau Universitas Kristen kesulitan nanti Maranatha. pendaftaran, nanti detail-detailnya boleh langsung kontak. Bisa dibantu ya Ibu Betul. Shirley. Prioritas Cirebon ya. Oke, itu dia keluarga Gracia obrolan kita di siang hari ini bersama tim dari Maranatha Bandung. Dan untuk Anda yang ingin melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya di S2, jangan pilih-pilih yang lain, udah pilih aja di Maranatha ya, Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih. Mungkin Pak Yopi mau memberikan sedikit imbauan kepada yang mau kuliah lagi S2 nih. Nah, saya bukan sarjana IT ya. Di awal kuliah S2 Ilkom, saya mengalami banyak kesulitan nih, karena merupakan ilmu yang baru gitu ya. Cuma berkat kesabaran dan bimbingan dari dosen-dosen S2 Ilkom Maranatha, saya bisa melewati kesulitan tersebut. Jadi jangan ragu untuk kuliah S2 di Maranatha. Oke, jadi jangan ragu ya keluarga Gracia untuk kuliah S2 di Maranatha. Dan saya ulangi, untuk Anda yang ingin bertanya langsung bisa kontak di Instagram Magister Maranatha di @magister.maranatha. Tanya itu pakai THA ya keluarga Gracia. Dan kontak person admisinya di 0811 12 00 6543 0811 12 00 6543. Oke, terima kasih Ibu Shirley dan juga Pak Yopi. Sama-sama. Sukses untuk Pak Yopi menjalani S2-nya dan juga sukses juga untuk Universitas Kristen Maranatha. Dan nanti kita akan kembali lagi keluarga Gracia di 1 jam yang kedua, masih di program After Lunch on Vacation. Warung Sate Kambing Muda 234, juaranya sate kambing, paling empuk satenya.